Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan melakukan praktek mengenai Tune-up EPIC Electronic Food Injection, di mana ada beberapa yang perlu diperiksa dalam Tune-up EPIC ini. Ya. Di antaranya satu akan kalian praktek itu memeriksa sebuah baterai. Dan ketika sudah untuk praktek yang keduanya itu kan kalian akan membuat presentasi, ya kan, video kehidupan Bapak, baru kalian akan bisa mengikuti praktek yang kedua. Ya. Yang pertama yaitu memeriksa baterai. Bagiannya itu ada memeriksa dan membersihkan tutup sel terminal baterai. Apa sih yang kalian lakukan? Kalian bersihkan dulu tutup sel baterai ini dengan menggunakan kain majun. Tutup sel baterai ini dengan menggunakan kain majun nanti ke-6, karena kita ada 6 sel baterai. Ya. Kenapa tutup sel baterai ini perlu dibersihkan? Kalau kalian perhatikan, tutup sel baterai ini dia memiliki lubang ventilasi. Di mana bahwa ketika baterai ini mengalami lagi di harden atau dicas, dia akan menimbulkan yang namanya uap. Yang namanya uap, ketika lubang ini tertutup, maka baterai ini akan melembung karena uapnya tertahan, tertutup, ya, melembung. Nah, oleh karena itu kalian perlu dibersihkan. Ini yang pertama. Yang berarti nanti jawabannya kalian kalau sudah dibersihkan hasil pemeriksaannya bersih, ya kan? Yang kedua, memeriksa tegangan baterai. Tegangan baterai kalian gunakan yang namanya ampermeter. Tolong ampermeter ini selektornya kalian tempatkan di off dulu. Off dulu. Sudah? Nah, kalau sudah di off, ya, ini untuk membiasakan. Ketika kalian setelah praktek atau setelah menggunakan alat ukur ini, nanti kita off-kan. Karena kalau kita tidak di off-kan, ini akan jalan terus baterainya. Jadi yang pada mati itu karena tidak di off-kan oleh praktek. Paham ya? Sama kalian juga menggunakan mikrometer apa, setelah udah pakai ya udah gitu kan, jangan sampai membuka, dan ini juga sama. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih memeriksa tegangan baterai ini? Nah, memeriksa tegangan baterai ini menggunakan alat yang namanya ampermeter, di mana bahwa alat ini berfungsi ada 3. Yang pertama, A-nya itu ampermeter, berfungsi untuk mengukur kuat arus, V-nya voltmeter, berfungsi untuk mengukur tegangan, O-nya ohmmeter, berfungsi untuk mengukur hambatan. Kita memeriksa baterai. Ya. Standarnya berapa sih? 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt itu bagus. Tapi pada kenyataannya dinamo starter itu dapat bergerak, ya, atau dapat memutar ketika tegangan baterainya minimal 9,6 volt. Jadi standarnya itu 9,6 volt. Di atas 9,6 volt itu lebih bagus. Kalau di bawah, yang terjadi apa? Ketika kalian starter itu pasti kek seperti itu. Ya, pasti dia tidak akan kuat untuk menjalankan dinamo starter atau motor starter. Dan sebenarnya ini sudah kalian praktek karena sebelumnya juga pernah Tune-up konvensional dengan Pak Parno kan ya, dengan Pak Parno. Tapi nggak masalah, Bapak ulangi kembali ya. Pak, bagaimana sih cara penggunaannya? Kemarin Bapak sudah menjelaskan kan ya. Pertama, selektor ini kalian tempatkan karena baterainya 12 volt. Jangan tempatkan di DCP 50. Tempatkan dulu. Ya? Ketika di DCP 50, kemudian ya,
Ya. Kemudian kabel yang merah ini positif, kabel yang hitam negatif. Ya kan? Kalian tempatkan yang merahnya itu cari di terminal positif, ya. Yang hitamnya di terminal negatif. Ya, itu. Nah, kemudian ya dulu nanti bacanya. Setelah itu kalian baca kan, Pak, yang dibaca itu yang mana? Kita kan ada 3. Ada yang dari 0 DCP itu 0 sampai berapa? Akhirnya sampai 10 ya. Ada lagi 0 sampai 50. Ada lagi 0 sampai. Nah, itu maksud Bapak. Berarti yang dibaca yang mana? 0 sampai 50. Paham? Nah, adapun untuk lewat dari 2, lewat dari 10, itu kan ada garisnya. Tergantung kita di skala berapa kan? Paham ya kemarin pembacanya ya? Nah, kalian isikan nanti apa adanya. Dan ingat, seorang mekanik Bapak bilang, jangan membohongi. Ketika baterainya segitu. Ketika kalian diukur ternyata kurang dari 12 volt, tapi kalian tidak bisa membaca, nulisnya 12 volt, itu bohongi. Ya kan? Bohongi. Apalagi Bapak kemarin telah menjelaskan mengenai rem. Remnya masih belum, bilangnya masih dapat. Itu bohongi, itu nyawa. Ya, paham? Nah, kemudian memeriksa berat jenis baterai. Memeriksa berat jenis baterai ini karena kita ada 6 sel, kita lakukan ke 6-6-nya. Ya. Ada sel 1, sel 2, sel 3, 4, dan 5, 6. Pak, temperaturnya berapa sih? Seharusnya kita gunakan alat ukur dulu untuk mengukur elektrolit baterai, yaitu menggunakan alat ukur suhu apa namanya? Termometer. Apa? Termometer. Kita ukur dulu. Tapi kita belum punya alat termometernya. Kalian nanti tuliskan 20 derajat Celcius saja semua ya. Nah, kemudian setelah itu kita kan sel 1, ya kan? Pak, sel 1 itu yang mana sih? Ingat, yang dekat dengan positif baterai. Nah, nanti dulu. Ketika hidrometer ini, alat mengukur berat jenis, ini keadaan seperti ini, jangan kalian lakukan dulu, tapi kalian tarik dulu, ya kan? Nah, ya kan? Tarik dulu, ya kan? Nyatanya nanti kalau udah selesai sampai 3 kalian masukin lagi ya. Nah, ini. Paham? Nah, kemudian Pak, bagaimana? Ingat sel 1 yang dekat dengan positif baterai. Ini positifnya, betulnya, ya. Nah, nanti lihat aja dulu. Kemudian kalian tekan baru karetnya. Setelah kalian tekan, kalian masukkan. Setelah kalian masukkan seperti ini, kalian lepaskan. Nah, Pak, tuh naik sendiri. Terus sampai berhenti naiknya. Ketika sudah berhenti, kalian lihat apakah di warna hijau, putih, merah, ya kan? Tetapi ya, yang diinginkan bukan warna, melainkan angkanya kan? Angkanya, benar? Angkanya dilihat. Nah, untuk melihat angkanya ini, perhatikan dulu. Kalian jangan sampai miring seperti ini atau miring seperti ini. Ini akan berbeda hasilnya. Harus tegak lurus. Sudah dibaca, kalian selesai, kalian masukin kembali. Masukin lagi, ya. Masukinnya jangan sampai kalian pas sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah dia akan masuk lagi. Pak, bagaimana sih? Agak direndahkan. Nah, ini. Nah, udah selesai. Lakukan ya pengukuran berat jenis baterai ini sampai 6. Paham? Nah, sampai 6. Sampai 6 ini ya, lakukan. Kemudian setelah kalian lakukan sampai 6,
Ya. Kalian jumlahkan dulu, tapi di luar jumlahkannya boleh menggunakan HP. Kemudian dibagi 6, ketemu kalian tulis rata-ratanya. Paham? Paham. Nah, kemudian yang keempat, memeriksa volume elektrolit baterai. Nah, Pak, bagaimana sih memeriksa volume elektrolit baterai ini? Perhatikan dulu. Kalian di sini ada 2 garis. Ada garis upper dan ada garis lower. Pak, yang bagus itu seperti apa sih volume elektrolit baterai? Yaitu yang pas sampai garis upper. Nah, Pak, bagaimana kalau di antara upper dan lower? Nanti untuk di kesimpulan boleh kalian itu kesimpulannya bisa ditambahkan sampai ke garis lower, bisa juga tidak. Tapi ketika elektrolit baterainya itu di bawah lower atau di bawah main, berarti mau tidak mau itu harus ditambahkan. Ya kan? Pak, bagaimana kalau di atas upper? Ya kan? Berarti itu harus dikurangi. Paham ya? Nah, itu. Pak, terus bagaimana hasil pemeriksaannya? Hasil pemeriksaannya tuliskan di sini apa adanya. Bisa saja hasil pemeriksaan semua atau di sel elektrolit baterainya itu semua berada di antara upper dan lower. Bisa saja di sel 1, 2, dan 3 itu di antara upper dan lower, tapi sel 4, 5, 6 itu pas di garis upper. Kan ingat, mekanik itu harus jujur. Ya, apa adanya. Ya. Nah, kemudian kita pertemuan lagi kapan? Jumat ya? Jumat, Pak. Nah, untuk Jumat untuk kita nanti akan melanjutkan ini. Hari ini kita sampai sini aja dulu, karena ini nanti kita kaitkan dengan mesin. Ya kan? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Nah, cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian langsung praktekkan dan tulis di situ. Siapa? Terima kasih.